Seorang vikaris atau calon pendeta yang berinisial SAS 35 tahun, asal Kupang yang menjalankan tugas sebagai vikaris di Kabupaten Alor diinformasikan melakukan perbuatan aib dan tercela. Dia diduga melakukan persetubuhan terhadap 6 orang anak remaja di wilayah itu. Pelaku saat ini telah berada di Kupang, dan tengah dalam upaya pengejaran aparat Reskrim Polres Alor yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Alor, Ibtu Jems Mbau Sos. Mbau menjelaskan, dugaan kasus ini dilaporkan oleh warga dari Bukapiting, Kecamatan Alor Tomur Laut. Warga melapor berkaitan kasus dugaan persetubuhan terhadap 6 orang anak yang dilakukan SAS yang melaksanakan tugas sebagai vikaris di Alor. Pelaku berdasarkan data identitasnya, beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Anak yang menjadi korban dalam laporan kasus ini, Mbau menyebutkan, 2 orang berstatus pelajar SMA, dan 4 orang pelajar SMP. Waktu dan tempat kejadiannya, jelas Mbau, sekitar akhir bulan Mei tahun 2021 sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2022 di wilayah kompleks salah satu rumah ibadat di Kabupaten Alor. Kronologis kejadiannya, ketika pelaku sementara bertugas di rumah ibadat sebagai vikaris, sekitar awal tahun 2021 hingga sekitar awal bulan Mei tahun 2022, terlapor kenal dengan para korban. Para korban adalah anak sekolah minggu di gereja tersebut. Terlapor selanjutnya, mengajak para korban untuk datang ke kompleks rumah ibadat, dan terlapor diduga melakukan perbuatan aib bersetubuh dengan para korban secara bergantian dan berulang kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, tambah Mbau, ada juga sejumlah catatan, yakni korban diduga masih bertambah, dan masih didalami. Pasalnya, para korban awalnya yang datang melaporkan ke SPKT Polres Alor berjumlah 9 orang dan setelah ditelusuri terdapat 3 orang korban lainnya yang bernama Bunga, Samaran, diduga juga disetubuhi pelaku, dan 2 orang lainnya Mawar, 16 tahun, dan Melati, 16 tahun, diduga mengalami pencabulan atau percobaan, karena keduanya hanya dipeluk pelaku di bagian perut, dan mendapat chatting yang disertai dengan kiriman foto telanjang. Terlapor saat ini berada di Kupang sesuai alamat terlapor, dan modus dari kasus ini yakni terlapor melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terhadap para korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut, dan juga ada dugaan terlapor memvideokan saat melakukan persetubuhan terhadap para korban, sehingga mengancam untuk menyebarkan jika para korban tidak bersetubuh dengan terlapor, tandas Mbau. Kasus ini, tegas Mbau, diproses dengan pasal 81 ayat 5 junto pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dikenakan pasal pemberatan karena korban lebih dari 1 orang. Ancaman pidana hukuman mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.